Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang tutorial cara membuat puff pastry. Bahan yaitu 500 gram tepung terigu dan 250 gram coarse fat, 1 sendok makan gula, 1 sendok teh garam, 250 ml air dingin, 50 gram mentega atau margarin. Kemudian peralatan itu yang dibutuhkan yaitu adalah rolling wood atau untuk memipihkan adonan. Kemudian ada plastik wrap dan kantong plastik bening ukuran 1 kg. Pengolahan produk. Yang pertama-tama, siapkan coarse fat dan masukkan ke dalam plastik bening ukuran 1 kg. Kemudian pipihkan. Setelah dipipihkan, apabila coarse fat terlalu lembut, masukkan coarse fat ke dalam lemari es selama 15 menit. Campur semua bahan tepung terigu, margarin, gula, dan garam. Tambahkan air sedikit demi sedikit sambil diulek sampai kalis. Kemudian siapkan media untuk memipihkan adonan. Saya sendiri memakai marmer. Lumuri media dengan tepung terlebih dahulu agar tidak lengket saat adonan dipipihkan. Kemudian buka adonan coarse fat dari plastik dengan cara digunting agar tidak merusak bentuk coarse fatnya. Pipihkan adonan yang sudah kalis dan sesuaikan besarnya dengan lebar coarse fat. Adonan harus lebih besar dari coarse fatnya. Kemudian tutup coarse fat dengan adonan sampai semua permukaan coarse fat tertutup rapi. Pipihkan adonan hingga membentuk persegi panjang. Jangan lupa adonan dioles tepung sedikit ya, biar gak lengket saat dipipihkan. Dan gilasnya pelan-pelan aja, biar adonan gak bocor ke coarse fatnya. Kemudian lipat adonan menjadi lipatan double seperti di foto. Kemudian kembali gilas dipipihkan dan ulangi langkah 8 dan 9. Gilas kembali adonan yang telah dilipat double sehingga membentuk persegi panjang. Kemudian kembali pipihkan adonan dan adonan siap digunakan pada tahap ini. Pada tahap ini adonan bisa dipipihkan sampai tipis atau tidak terlalu tipis. Potong adonan menjadi 2 bagian atau 3-4 bagian sesuai kebutuhan. Adonan pastry ini dapat disimpan di dalam freezer beku dengan cara di wrap atau dimasukkan ke dalam plastik untuk suatu saat digunakan kembali. Jika ingin menggunakan adonan yang berada di freezer, diamkan terlebih dahulu adonan 15-30 menit ya. Adonan siap digunakan kembali. Kemudian penyimpanan dan pengemasan. Penyimpanan dapat disimpan segera dalam deep freezer dan dapat tahan sampai 1 bulan. Pengemasan. Bahan kemasan untuk makanan harus memenuhi beberapa syarat, antara lain tahan terhadap bahan kimia, tahan terhadap udara dan uap air. Kantong plastik dapat digunakan untuk kemasan selai. Kelebihannya adalah harga lebih murah dibandingkan kemasan botol plastik atau kaca. Plastik yang digunakan adalah jenis PP, polypropylene. Di samping itu, dapat digunakan botol yang mempunyai sifat transparan sehingga selai dapat terlihat dengan jelas. Untuk melakukan suatu proses pembuatan atau pengolahan kue, pastinya membutuhkan bahan baku yang lengkap dan baik untuk menyempurnakan proses pembuatan kue tersebut. Akan tetapi, untuk membuat kue yang mempunyai kualitas tinggi, bahan baku juga harus dipilih dengan kualitas yang baik, agar kue yang dihasilkan pun mempunyai kualitas yang baik juga. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Paul Benz 1980 yang menyatakan bahwa quality of food in influenced by material to be prepared. Dari pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa kualitas makanan dipengaruhi oleh bahan baku mentah yang akan diolah. Oleh sebab itu, untuk mencapai kualitas makanan yang baik perlu didukung dari ketersediaan bahan makanan baku yang berkualitas baik. Bahan yang diperoleh biasanya berasal dari bahan mentah ataupun setengah jadi untuk diolah menjadi sebuah produk kue. Dari bahan tersebut harus diamati dengan baik, dimulai dari proses pembelian, penerimaan, penyimpanan, pengeluaran hingga proses lanjutan pengolahan di dapur. Hal ini yang harus diperhatikan ialah pada 34 proses pembelian dibutuhkan standar pembelian atau juga sering disebut SPS, yaitu Standard Purchase Specification. Menurut Bartono dan Rufino mengatakan bahwa SPS merupakan satu dari beberapa standar produksi
merupakan kriteria dan batasan dalam pembelian bahan agar tercapainya keseragaman pembelian. Maksud dari kutipan tersebut ialah SPS merupakan hal penting yang sangat diperlukan dalam proses pembelian bahan baku, karena dengan menggunakan SPS lah yang akan menjadi penentu dari kualitas serta keseragaman dari pembelian bahan baku yang nantinya akan digunakan pada proses produksi sampai menjadi sebuah produk kue ataupun makanan. Selanjutnya, setelah pada tahap pembelian, ada beberapa tahap penting lainnya yang penting untuk diperhatikan, yaitu tahap penerimaan bahan baku. Menurut Bartono dan Rufino, ialah pada bagian receiving dilakukan pemeriksaan barang yang datang tersebut, antara lain 1. Kesesuaian barang yang sesuai dengan SPS, 2. Kecocokan rasio dengan harga kontaknya, 3. Rasio jumlah yang datang dengan yang dibutuhkan, 4. Apakah ada kekurangan dari jumlah yang diminta. HACCP. Penerapan HACCP di Indonesia pangan bersifat spesifik untuk setiap jenis produk, setiap proses, dan setiap pabrik. Di setiap itu diperlukan persyaratan dasar berupa penerapan GMP dan SSOP. Faktor penting untuk kesuksesannya penerapan HACCP dalam industri pangan adalah sangat ditentukan oleh komitmen manajemen untuk menyediakan makanan aman. Conduct Alimentarius Commission pada tahun 1993 telah mengadopsi sistem HACCP. Ini yang kemudian disempurnakan pada tahun 1996, telah menyusun pedoman implementasi HACCP dengan langkah-langkah penerapan secara sistematis dalam 12 langkah, yang terdiri dari 5 langkah awal persiapan dan diikuti dengan 7 langkah berikutnya yang merupakan 7 prinsip HACCP. Pemasaran. Supaya strategi pemasaran bisa tersampaikan dengan tepat, dibutuhkan pengetahuan tentang siapa yang menjadi target dari pemasaran toko roti. Manfaat lain dari mengetahui siapa target pemasaran adalah kemudahan dalam menentukan langkah-langkah yang perlu diambil. Kemudian, pemasaran lewat media online cukup membantu menjangkau lebih banyak calon konsumen. Beberapa platform yang bisa digunakan adalah melalui dari Facebook, Instagram, Twitter, hingga memiliki website atau blog sendiri untuk usaha toko roti tersebut. Selanjutnya, tentukan nilai lebih dari produk-produk yang ditawarkan, misalnya saja kue-kue yang dijual sehat dan rendah gula, serta kalori. Untuk kue-kue berkualitas namun dijual dengan harga yang relatif lebih terjangkau, atau bahkan untuk para mahasiswa dibanding kompetitor. Selanjutnya, tentukan nilai lebih dari produk-produk yang ditawarkan. Misalnya saja, kue-kue yang dijual sehat dan rendah gula serta kalori, atau kue-kue berkualitas namun dijual dengan harga yang relatif lebih terjangkau, bahkan untuk para mahasiswa dibanding kompetitor. Ketika pelanggan mau datang kembali ke toko roti, maka kesempatan peningkatan pendapatan dan keuntungan akan lebih besar. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Terima kasih.